Hai kawan-kawan, kali ini Audio Novels akan melanjutkan sebuah novel yang berjudul Kisah George Han dan Amelia Su yang menceritakan sepasang kekasih. Berikut kisah mereka. Episode 3 dan 4. Selamat mendengarkan guys. Bab 4. Peninsula Hotel. Sebuah kamar presidensial. Di seberang George Han duduk seorang wanita dengan riasan indah, mengenakan emas dan perak, menunjukkan temperamen anggun dalam gerakannya. George, Anda bersedia datang menemui saya. Saya sangat bahagia. Nama wanita itu adalah Mary, ibu George Han. Menghadapi ibu kandungnya, yang sudah 3 tahun tidak melihatnya, George Han tidak memiliki fluktuasi di dalam hatinya, dan dia bahkan tidak melihatnya. Siapa yang mengira bahwa putra bungsu keluarga Han saya yang terabaikan suatu hari akan berguna? Aku tidak mengharapkannya. Begitu pula kamu. George Han mengangkat mulutnya dengan senyum tipis. 3.000. Aku tahu apa yang terjadi 3 tahun lalu sangat tidak adil bagimu. Tapi nenekmu memutuskannya. Dan aku tidak bisa menahannya. Mary berkata dengan emosional. George Han menggelengkan kepalanya dan berkata, 3 tahun. Jadi di matamu, ketidakadilan hanya 3 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Dia berumur 12 tahun, dan namanya ada di kue ulang tahunnya. Anda semua bahagia untuknya, tetapi Anda lupa. Saya hanya 5 menit lebih muda darinya. Sejak itu, ketidakadilan datang. Di atas kepalaku, selama 13 tahun, dia menaklukkan kalian semua dengan satu mulut. Bagaimana dengan saya? Tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Tidak peduli seberapa bagus nilai sekolah saya, Anda tidak pernah melihatnya. Jika dia tidak di penjara, maukah kamu datang menemuiku? Jika bukan karena keluarga Han yang mewarisi, apakah Anda masih akan memikirkan seseorang bernama George Han di dunia ini? Dia tidak layak menjadi nenekku, dan kamu tidak layak menjadi ibuku. Mary menyembunyikan wajahnya dan menangis ketika dia mendengar kata-kata yang tidak bisa dia bantah ini. Keluarga Han berutang terlalu banyak padaku. Aku akan mendapatkannya kembali satu persatu. Dia berkata, dia tidak ingin dipandang rendah, dan dia tidak ingin menjadi lelucon di mata orang lain. Mary menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan berkata, Kota Basin akan mendirikan perusahaan baru. Dan Anda akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk itu. Haha, apakah ini ujiannya terhadapku? Bahkan jika George tidak menjawab, dia masih meragukan kemampuan saya. George Han memandang Mary, perusahaan baru, dan membiarkan George Han berbicara dengan baik. Bos, tapi George Han tahu bahwa ini hanyalah ujian yang ditetapkan oleh neneknya untuknya. Hanya dengan melakukan pekerjaan yang baik di perusahaan Basin City, dia dapat memiliki kesempatan untuk mewarisi keluarga Han. Mary mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Oke, saya akan memberitahu dia siapa yang memenuhi syarat untuk mewarisi keluarga Han, dan memberitahu dia konsekuensi meremehkan saya. Namun, saya tidak melakukan semua ini untuk keluarga Han, tetapi untuk dia. Ketika George Han meninggalkan kamar hotel, Mary mengeluarkan telepon. Bu, dia setuju. Saya harap dia tidak akan mengecewakan saya. Jika tidak, bahkan jika saya menyumbangkan semua properti keluarga Han, saya tidak akan meninggalkannya sepeser pun. Mary berhenti berbicara, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya, karena bukan hanya nenek tua keluarga Han, bahkan dia juga menghargai kakak laki-laki George Han. Jika tidak dipaksakan, dia tidak akan datang ke Basin City dalam hidupnya. Keesokan harinya, berita berat memicu gelombang badai di Basin City. Keluarga Han ingin mendirikan perusahaan baru di kota Basin. Sebagai raksasa di industri real estate China, pasti akan mendorong perkembangan Basin City. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap perusahaan baru Han, berharap untuk mencari kerjasama. 3 hari kemudian, keluarga Han secara resmi terdaftar di Basin City, sebuah properti air yang lemah.
Saat orang-orang bertanya-tanya mengapa nama perusahaan baru Dihan begitu aneh, sebuah batu besar jatuh lagi. Real estate air yang lemah membeli semua gurun yang belum berkembang di barat kota. Untuk menciptakan kawasan perkotaan baru, tidak ada yang akan meragukan kekuatan real estate air yang lemah. Bahkan ketika berita itu keluar, banyak orang percaya bahwa kota awan masa depan adalah tempat yang paling makmur. Tiba-tiba, gerbang perusahaan real estate air lemah hampir rusak, dan banyak kerja sama datang ke pintu, berharap mendapatkan bagian di barat kota. Keluarga Su menjalankan bisnis bahan bangunan, jadi wajar saja jika mereka ingin berbagi sepotong kue, dan beberapa orang mencurigai bahwa keluarga Han adalah keluarga Han yang memberikan harga pengantin. Hal ini membuat para wanita yang belum menikah dari keluarga Su sangat bahagia sehingga mereka sangat gembira sehingga mereka tidak bisa tidur nyenyak selama siang dan malam. Bagaimanapun, godaan untuk menikah dengan keluarga Han terlalu besar. Sayangnya masalah ini segera ditolak, karena keluarga Su datang untuk mencari kerja sama. Tidak peduli siapa yang maju, mereka ditolak oleh real estate air lemah, dan penolakan itu sangat memuaskan. Di hari ini, seluruh kerabat keluarga Su datang dan mengadakan rapat internal di perusahaan. Duduk di dewan direksi, wanita tua dari keluarga Su memandang kerabatnya yang tertekan, dan berkata, "Kali ini kami memiliki banyak pesaing. Tetapi Anda harus menjelaskan bahwa setelah kami dapat bekerja sama dengan real estate air yang lemah, seberapa besar keuntungannya bagi keluarga Su. Itu bahkan dapat menjadikan kita keluarga lini pertama di Cloud City. Jadi kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Bu, kami semua sudah mencobanya. Kami bahkan belum pernah melihat pemilik real estate air lemah. Ya, saya tidak tahu apakah itu tidak sesuai dengan real estate air lemah. Tampaknya keluarga Han yang memberi kami mas kawin bukanlah keluarga Han sama sekali." Semua orang sedih. Dan wanita tua dari keluarga Su berkata dengan marah, "Sekarang Anda telah mendorong ketidakmampuan menjadi omong kosong tentang horoskop. Real estate air yang lemah belum memutuskan pasangan dalam 1 hari. Keluarga Su kami akan memiliki kesempatan, tetapi kami belum bertemu. Sekarang, pergi saja ke pintu perusahaan dan tunggu. Setiap orang bergiliran suatu hari nanti. Setiap orang bergiliran berdiri di depan pintu perusahaan air yang lemah. Bukankah ini lelucon bagi orang lain?" Semua kerabat keluarga Su yang hadir adalah orang-orang yang menyelamatkan muka, dan mereka tidak mau melakukan hal-hal yang memalukan seperti itu. Amelia Su menunduk. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Harry Su. Dia mencibir di dalam hatinya. Kerja keras semacam ini membuatnya melakukannya dengan benar, masih ingin bersembunyi. "Nenek, Amelia tidak punya banyak pekerjaan akhir-akhir ini. Kita punya banyak pekerjaan di tangan kita. Atau biarkan dia pergi sendiri." Harry Su menyarankan. Kalimat ini segera membangkitkan gaung orang lain. "Ya, Amelia Su tidak ada hubungannya. Anda tidak bisa membiarkan dia menjadi kutu beras di perusahaan. Karena Anda harus bergantung pada perusahaan untuk makanan. Tentu saja Anda harus bekerja keras untuk perusahaan. Paling tepat baginya untuk melakukan ini." Amelia Su menunduk, tidak bersembunyi, tapi telepon bergetar, dan seseorang mengiriminya pesan. Pesan itu dikirim oleh George Han, dan isinya sangat sederhana. Mengupayakan peluang dan menegosiasikan kerjasama dengan perusahaan air yang lemah. Amelia Su tidak tahu mengapa George Han mengirim pesan teks seperti itu padanya. Semua orang malu. Mungkinkah dia maju dan bernegosiasi? "Amelia, apakah kamu bersedia?" Wanita tua dari keluarga Su tidak menyipitkan mata. Dia bahkan tidak melirik Amelia Su. Amelia Su sudah terbiasa dengan kerja keras semacam ini, dan dia tidak melakukan semua tugas yang tidak bisa diselesaikan atau pelakunya. "Nenek, saya bersedia," kata Amelia Su. Jin Harry tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Amelia, jangan malas. Jika Anda melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan pemilik Quickwater Real Estate, Anda tidak mampu membelinya." "Ya,
Ini adalah kesempatan bagi keluarga Su kami. Jangan berjanji untuk bahagia, tapi kamu sebenarnya malas. Bagaimana kalau begini? Cari satpam untuk mengikutinya. Kalau dia tidak membawa masalah ini ke hati. Mendengarkan kata-kata ini, Amelia Su mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia juga anggota keluarga Su, tapi duduk di ruang konferensi ini. Dia diperlakukan sebagai orang luar, dan dia harus diawasi. Mengingat rekor buruknya sebelumnya, saya pikir itu baik untuk menemukan seseorang untuk mengikutinya. Aku pikir begitu. Sekelompok kerabat menganggukkan kepala mereka, dan wanita tua dari keluarga Su setuju, dan berkata, dalam hal ini, Anda dapat membawa seseorang di sisi Anda. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat membagikannya dengan Anda. Amelia Su meremas tinjunya dan sangat tidak yakin. Memikirkan pesan yang dikirim George Han kepadanya, dia berkata secara impulsif, jangan khawatir, saya tidak akan malas, saya akan membicarakan kerjasama ini. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh ruang pertemuan terdiam sesaat. Tetapi suara ejekan segera terdengar. Amelia Su, pikiranmu tidak kejang. Apakah kamu bisa melakukan hal-hal yang belum kami lakukan? Hahaha, ini lelucon terbesar yang pernah kudengar tahun ini. Hampir menertawakanku. Mata Harry Su berbinar dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengeluarkan keluarga Amelia Su dari permainan. Meskipun keluarga Amelia Su tidak dianggap serius, dia adalah keluarga Su. Nanti kalau neneknya meninggal, dia pasti akan membagi sebagian harta milik keluarganya. Tapi jika Amelia Su bisa diusir dari keluarga Su, tinggal satu orang lagi yang bisa membagi hartanya. Amelia Su, kamu sendiri yang mengatakannya. Bagaimana jika kamu tidak bisa melakukannya? Kata Harry Su. Sebenarnya Amelia Su sangat menyesal ketika mengatakannya. Tapi sekarang dia menyesal dan itu pasti akan menjadi lelucon. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan memberimu teh dan air mulai sekarang dan memanggilmu Sister Xia. Jika Anda tidak bisa melakukannya, keluar dari rumah Su. Bagaimana kalau? Ini baik. Bab 5. Bos, kemarilah dan kemasi rokok. Kamu sangat tepat waktu setiap hari. Di kantin di seberang jalan dari perusahaan Su. Bos itu memandang George Han sambil mendesah. Suatu hari 3 tahun yang lalu, pemuda ini akan muncul di sini tepat waktu. 3 tahun sebagai hari, hujan atau cerah. Bos awalnya merasa aneh, tetapi lambat laun menyadari bahwa setiap kali Amelia Su keluar dari perusahaan, dia juga akan pergi. Mengenai identitas George Han, bos memiliki perkiraan umum, tetapi dia tidak menunjukkannya. Keluarga memiliki tulisan suci yang sulit untuk dilafalkan. Menantu keluarga Su ini diperlakukan sebagai sampah oleh seluruh kota Basin. Mungkin dia tidak ingin orang lain tahu tentang dia. Identitas. Lagi pula aku menganggur. George Han berkata sambil tersenyum. Bosnya adalah orang Parubaya, dan dia sangat mengagumi kegigihan George Han. Selama 3 tahun, dia muncul tepat waktu pukul 4 setiap hari. Begitu saja diam-diam menjaga Amelia Su. Kapan Anda berencana menjemputnya setelah selesai kerja? Tidaklah sama untuk menonton ini setiap hari. Tidak ada pelanggan di toko, dan bos mengobrol dengan George Han. George Han melihat ke pintu perusahaan Su dan tersenyum tipis, belum waktunya. Adik kecil, ada sepatah kata pun. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengatakannya. Tanya bos itu. Tentu saja bisa. Saya pikir Anda tidak terlihat seperti orang biasa. Bagaimana? Mengapa Anda bergabung dengan rumah Zuosu? Meskipun bosnya tidak terlalu mencolok, dia bertemu banyak pelanggan setiap hari. Di matanya, George Han berbeda dari orang lain, dan sulit untuk mengatakan bagaimana perasaannya. Bos hanya berpikir dia seharusnya tidak menjadi sia-sia di antara orang-orang itu. Ada darah dan daging, makan, minum, dan tidur sama pentingnya dengan yang mereka bisa. Tentu saja, orang biasa.
kata George Han. Kamu tahu aku tidak bermaksud begitu. Bos ragu-ragu sejenak, dan melanjutkan, tolerasikan begitu banyak kritik. Jika saya berubah menjadi saya akan pingsan. Jatuh. George Han tersenyum. Sebagai anak yang terbuang dan terlantar, dia memasuki rumah Zuo Su dan Amelia Su tidak roboh. Dia tidak memenuhi syarat untuk pingsan. Di mata orang lain, George Han menanggung penghinaan. Namun di mata George Han, Amelia Su diolok-olok lebih serius darinya. Apa yang saya alami tidak bisa dibandingkan dengan dia, kata George Han. Bos menghela napas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Amelia Su pulang kerja, George Han mengucapkan selamat tinggal kepada bosnya seperti biasa, dan pergi dengan baterai kecil itu. Amelia Su berdiri di depan pintu perusahaan sampai George Han menghilang. Selama 3 tahun, George Han menunggu Amelia Su pulang kerja setiap hari. Dan Amelia Su juga menunggu George Han pergi sebelum naik bus. Kembali ke rumah, ketika Wilson Su memberitahu Lily Jiang apa yang terjadi pada pertemuan tersebut, Lily Jiang tampak gila. Amelia Su, apa kamu gila? Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana kita akan hidup setelah diusir dari rumah Su? Harry Su sengaja membuatmu gelisah. Apa kamu tidak tahu dia nyaman dengan apa? Amelia Su berkata dengan tenang. Dia tidak ingin kita membagi properti keluarga Su. Ketika Lily Jiang mendengar kata-kata ini, wajahnya membiru karena marah. Dan dia meraung, karena kamu tahu mengapa kamu harus setuju. Itu tidak ada hubungannya. Jadi bagaimana kamu bisa melakukannya? Amelia Su sedang dalam mood yang sangat rumit sekarang. Dia percaya pada George Han, tetapi dia tidak tahu apakah dia benar atau salah dalam melakukan ini. Meskipun status keluarga mereka di perusahaan sangat rendah, wanita tua itu meninggal. Dan bagaimana dia bisa mendapatkan sejumlah uang? Jika dia diusir dari keluarga Su, dia tidak akan punya apa-apa. Percaya pada George Han dengan takdir masa depan sebagai taruhan sangat mahal. Tetapi jika kata-kata itu diucapkan, bisakah mereka kembali? Bu, apa kamu tidak begitu percaya padaku? Kata Amelia Su. Lily Jiang sangat marah sehingga dia membenturkan dadanya dan berkata, bagaimana kamu bisa membuatku percaya padamu? Kerabat keluarga Su semuanya menyentuh hidung mereka. Kenapa kamu bisa melakukannya? Mengapa? Amelia Su benar-benar tidak tahu kenapa. Karena dia setuju dengan hal ini karena pesan dari George Han itu. Kali ini, George Han pulang ke rumah, berjalan ke Amelia Su dan berkata kepada Lily Jiang, Bu, kamu harus percaya padanya. Amelia pasti bisa melakukannya. Lily Jiang melirik George Han dengan tidak sabar, dan berkata dengan dingin, apa hubungannya masalah ini denganmu? Jika kamu tidak menikah dengan rumah kami, putriku sangat cantik. Dia pasti akan bisa menikahi keluarga kaya di masa depan. Anda menghancurkan kami. Kualifikasi apa yang harus Anda bicarakan? George Han diam dan pergi ke dapur untuk memasak. George Han, bisakah aku mempercayaimu? Amelia Su berkata kepada George Han tiba-tiba. George Han menoleh dan berkata sambil tersenyum, ya. Bagaimana situasinya? Lily Jiang melihat ada sesuatu yang tidak beres, dan segera bertanya pada Amelia Su. Hal ini, tidak mungkin sia-sia yang dijanjikan Amelia Su. Kemarilah dan jelaskan bahwa Anda juga mengakomodasi masalah ini. Anda meminta Amelia untuk setuju. Lily Jiang menanyai George Han. Amelia Su tahu bahwa jika Lily Jiang diberitahu tentang pesan singkat tersebut, Lily Jiang pasti akan mempermalukan George Han, dan bahkan mungkin akan mengusir George Han dari rumah. Bu, masalah ini sudah diputuskan olehku. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kata Amelia Su. Tidak masalah. Menurutku kamu terpesona oleh sampah ini. Apa kamu percaya apa yang dia katakan? Amelia Su, apa kamu gila? Lily Jiang mencengkeram pundak Amelia Su. Karena emosinya, ia meraih pundak Amelia Su. Sakit.
Melihat ekspresi menyakitkan Amelia Su, ekspresi George Han sedingin es, memegangi pergelangan tangan Lily Jiang, dan berkata dengan dingin, apakah Amelia bisa melakukannya? Besok akan tahu mengapa kamu tidak ingin mempercayainya. Lily Jiang cemas. Kapan gilirannya untuk berbicara? Kamu melepaskan aku. Keluarga kita tidak memiliki kualifikasi untuk kamu berbicara, kata Lily Jiang. George Han memandang Lily Jiang dengan dingin dan menolak untuk melangkah. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kehadiran yang begitu kuat di keluarga Su. Melihat mata George Han, Lily Jiang tiba-tiba merasa sedikit bersalah, seolah-olah dia akan bunuh diri. Wilson Su melihat ada sesuatu yang tidak benar, jadi dia buru-buru datang untuk berkeliling. Lepaskan dulu. Semuanya sudah seperti ini. Apa gunanya membuat masalah? Sekarang saya hanya bisa menemukan cara untuk membuat Amelia menyelesaikan hal ini. Setelah Lily Jiang melepaskan Amelia Su, George Han melepaskannya dan berkata kepada Amelia Su, aku akan memasak. Lily Jiang mengertakkan gigi dengan kebencian, melihat pergelangan tangannya yang merah, dan berkata dengan kejam, cepat atau lambat aku akan mencari cara untuk mengeluarkanmu dari rumah kami dan menjadi tidak berguna. Saat makan malam, Lily Jiang tidak pergi ke meja. Wilson Su banyak bercerita tentang properti air yang lemah di meja makan. Ia juga sangat ketakutan, karena jika Amelia Su tidak melakukannya besok, maka kerabat Harry Su dan Su tidak akan pernah melepaskan mereka. Jika mereka diusir dari keluarga Su, mereka akan habis. Setelah makan malam, George Han mandi dan kembali ke kamar untuk menemukan Amelia Su sedang duduk di tempat tidur, menatap langsung ke dirinya sendiri. George Han berbaring di lantai dasar dan berkata kepada Amelia Su, bos real estate air lemah adalah teman sekelas saya. Oh. Amelia Su hanya menjawab, dan tidak terus bertanya. Ruangan itu begitu sunyi sehingga terdengar suara jarum suntik, dan tidak pernah berubah hari demi hari selama 3 tahun. Tapi mood Amelia Su agak aneh hari ini, apalagi saat George Han menggenggam tangan Lily Jiang barusan. Amelia Su belum pernah melihat sorot matanya. Jangan tunggu aku di perusahaan nanti. Amelia Su berkata tiba-tiba. George Han sedikit terkejut, dia tidak menyangka Amelia Su tahu tentang ini. Ini baik. Amelia Su membalikkan punggungnya ke George Han, menggigit bibirnya erat-erat. Riak di hatinya tak bisa dijelaskan. Dia selalu berpikir bahwa dia dapat menceraikan George Han dengan bebas. Tetapi ketika Lily Jiang mengangkat masalah ini kemarin, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya. Pria ini, tidak peduli betapa tidak berguna atau tidak bergunanya dia telah berada di sisinya selama 3 tahun penuh. Tidak peduli seberapa buruk dunia luar tentang dia, tidak peduli seberapa dingin sikapnya terhadapnya, dia selalu tersenyum cerah di depannya. Hati manusia terbuat dari daging, dan Amelia Su tidak memiliki hati yang besi, dan dia sekarang tahu bahwa dia sebenarnya sudah terbiasa memilikinya sejak dini. Pergi ke pintu perusahaan dan jemput aku. George tersambar petir, memandangi punggung Amelia Su yang berbaring miring. Ekspresinya yang tercengang perlahan menjadi penuh kebahagiaan. Amelia Su tidak bisa melihat ekspresi George Han, dan tidak bisa mendengar jawabannya untuk waktu yang lama. Dia pikir dia tidak mau, dan berkata tidak puas, jika kamu tidak mau, lupakan saja. George Han duduk dan berkata dengan penuh semangat, boleh. Ya, saya bersedia. Amelia Su merasakan kegembiraan George Han, dan 2 baris air mata jatuh seperti mutiara. Ternyata dia tidak mau banyak. 3 tahun ini, maafkan aku. Episode selanjutnya akan diupload besok. By Hamid.